Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Mesbah Doa dimanapun berada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita mau datang pada Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau bersekutu kembali. Bahkan kita mau menerima setiap taburan firman Tuhan. Malam hari ini, kiranya sebelum kita beristirahat mungkin malam hari ini kita disegarkan kembali jiwa kita. Roh kita boleh menyala-nyala kembali di dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat malam hari yang indah ini Tuhan. Jikalau kami boleh menerima setiap yang baik daripada Tuhan, melewati hari ini, Tuhan menuntun setiap langkah kami, Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu, buat kasih setia Tuhan yang sungguh nyata atas setiap kami. Kami sungguh merasakan bahwa Tuhan selalu ada di dalam hidup kami, menuntun langkah kami Tuhan. Tuhan gak pernah sedetik pun tinggalkan kami. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami mau bersekutu dengan Engkau Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Bila kasih-Mu boleh mengalir atas setiap kami umat-Mu dimanapun kami berada. Apapun kondisi, apapun situasi yang sedang kami alami malam hari ini. Kami mau Tuhan jamah setiap kami. Roh Kudus penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Karena kami percaya segenap hidup kami, segenap nafas kami, biar itu boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari sama-sama datang pada Tuhan malam ini. Dengan segenap hati-Mu, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan-Mu, dengan segenap roh-Mu. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau selalu ada buat kami, Kau selalu menuntun langkah kami Tuhan. Tak sedetik pun Kau tinggalkan kami, segenap hidup kami, segenap nafas kami Tuhan, biar jadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Oh Yesus, hanya Kaulah sumber kekuatan kami. Yesus, Kau segalanya. Yesus, segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untuk-Mu. Segenap hidup, segenap nafas, jadi persembahan di atas mesbah-Mu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi-Mu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku, amin. Kejayaanku tak ada artinya selain untuk-Mu. Segenap hidup, segenap nafasku
jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua. Hanya mari dengan segenap hatimu, segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya, selain untukmu. Segenap hidup kami Tuhan, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, hanya di dalam-Mu Yesus sumber pengharapan. Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang berdaulat atas hidup kami. Yesus, Yesus, Kaulah segala-galanya. Yesus, segenap hidup, segenap nafas. Mari dengan segenap hatimu datang pada Tuhan malam ini. Yes. Di bawah kakimu, kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, mengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Segenap hidup kami Tuhan. Yes. Mari para penyembah di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untuk. Amin, amin. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Hanya bagimu Tuhan, nyanyian kami, hidup kami, nafas kami, mau kami persembahkan hanya bagimu, hanya bagi Raja, hanya bagi Yesus.
Nyanyian pujian bagimu Tuhan, yang mengalir dari hati kami. Hanya Engkau yang layak disembah, Yesus. Oh, hanya Engkau. Hanya Engkau alasan kami. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang mampu memulihkan, menyembuhkan, yang mampu memuaskan setiap kami. Nyanyi pujian bagimu. Yes, karena malam hari ini kami sembah Engkau lebih. Hanya Engkau yang layak terima pujian kami. Amin. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Yes, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Mari lebih lagi dalam segenap hati kita datang sembah Dia. Yes, Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Amin. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Yes Lord Jesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Lebih lagi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu. Amin. Tuhan, kami sembah Engkau. Yes, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar, amin, dan layak dipuji. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan
Tuhan layak dipuji. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali pertemukan kami di Mesbah Doa. Semua karena anugerah-Mu berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami siap terima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Iya baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan, namun sebelumnya seperti biasa saya bacakan kesaksian yang sudah masuk. Terus kirimkan kesaksian saudara walaupun lama mungkin ya, tapi pasti akan dibacakan. Iya, Shalom Ibu Debbie, nama saya Yeni, saya mau bersaksi. Saya ini karyawan di perusahaan konstruksi dan sudah hampir 1 tahun sepi order. Ya bahkan apalagi di masa-masa perang ini order sama sekali tidak ada ya, dan sampai perusahaan saya akhirnya merumahkan sebagian dari buruh. Saya berdoa minta kemurahan kepada Tuhan. Ya lewat Mesbah Syukur Tuhan mengingatkan saya bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Disinilah saya mencoba introspeksi. Bagaimana cara saya bekerja selama ini? Saya yang tidak benar, ya apa yang tidak benar itu saya tinggalkan. Saya mencoba perbaiki semua kesalahan yang saya buat. Ya setelah itu barulah saya coba tekun untuk berdoa. Ya saya doa pada malam hari, saya doa di tempat kerja. Ya sekitar hampir 1 bulan lebih, dan puji Tuhan akhirnya Tuhan menjawab, Tuhan kirimkan order. Walaupun memang bukan proyek yang besar, tetapi setidaknya mulai ada kerjaan. Saya bersyukur dan saya tetap berusaha bangun doa di tengah malam. Ya karena saya percaya orang-orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Tuhan pasti pelihara. Bahkan lewat keadaan saat ini saya belajar untuk terus membangun hubungan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Di masa sukar atau tidak sukar, kita harus terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Terima kasih Ibu Debbie, Tuhan memberkati pelayanan Ibu. Amin, amin, amin. Iya puji Tuhan saudara, memang tidak mudah ya, terutama di masa-masa sekarang. Ya semua mengalami krisis karena adanya perang, bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia mengalami krisis. Dan kita harus percaya bahwa di tengah keadaan yang tidak menentu, kita punya Tuhan yang selalu menjawab doa kita. Satu hal yang luar biasa yang saya tarik dari kesaksian ini, ya dia berkata bahwa dia berdoa minta proyek supaya Tuhan kirimkan proyek agar perusahaan bisa bekerja kembali dan tentunya bisa mendapatkan upah. Tetapi kemudian satu saat dia mendengarkan Mesbah Syukur di mana firman Tuhan berkata doa orang benar itu besar kuasanya. Jadi benar dulu baru berdoa maka dijawab. Lalu akhirnya dikatakan di sini akhirnya saya mencoba introspeksi diri, apa yang salah saya mulai perbaiki, bahkan saya mencoba cek cara kerja saya selama ini. Apakah ada cara kerja saya yang tidak benar? Semua saya perbaiki, yang salah saya tinggalkan. Lalu saya mulai berusaha berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan puji Tuhan akhirnya Tuhan menjawab. Bapak Ibu benar ya, jadi kita ini menjadi orang Kristen bukan hanya sekedar berdoa, oh kita punya Tuhan yang bisa kita datang berdoa minta Tuhan kasih, tidak seperti itu ya. Sistem kerajaan sorga itu ada ya, seperti firman Tuhan berkata doa orang benar itu besar kuasanya ya. Kalau kita jadi orang yang tidak benar ya, walaupun kita berdoa siang malam jungkir balik ya, maaf ya, ada penghalang doa. Makanya Tuhan berkata, bukan telingaku yang kurang tajam, bukan tangan yang kurang panjang untuk menolongmu, tapi dosamu itu menghambat jawaban doa. Ya dari kesaksian malam ini kita mendengar luar biasa.
Karena tidak ada pekerjaan, mulai berdoa dan ditegur lihat firman Tuhan bahwa doa orang benar besar kuasanya. Lalu mulai memperbaiki diri, memperbaiki cek cara bekerja selama ini mungkin tidak sungguh-sungguh. Saya mulai tinggalkan dan 1 bulan kemudian Tuhan menjawab ada pekerjaan. Bapak Ibu, ya mari. Sebenarnya dalam setiap perkara itu Tuhanlah yang turut bekerja agar kita ini mengerti. Hari ini bersyukur kalau saudara masih punya pekerjaan, maka kerjakanlah dengan sebaik-baiknya, dengan bertanggung jawab. Dan Alkitab bilang seolah-olah itu untuk Tuhan. Kalau hari ini mungkin saudara tidak ada pekerjaan, teruslah berdoa, introspeksi diri sampai Tuhan berkenan untuk mendengarkan doa-doa kita. Ingat, kita punya Tuhan yang luar biasa, jangan pernah berhenti untuk berharap. Orang-orang yang terus berharap pada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Baik, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan sekarang di Yesaya 9 ayat yang ke-7, judul perikopnya murka Tuhan terhadap Efraim. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub dan firman-Nya itu menimpa Israel. Biarlah seluruh bangsa itu mengetahuinya, yakni Efraim dan penduduk Samaria, yang berkata dengan congkaknya dan tinggi hatinya. Ayat 9, tembok batu bata jatuh, akan kita dirikan dari batu pahat. Pohon-pohon ara ditebang, akan kita ganti dengan pohon-pohon aras. Maka Tuhan membangkitkan para panglima Rezin melawan mereka dan menggerakkan musuh-musuh mereka. Sebuah kesombongan terjadi kepada bangsa Israel. Ketika Tuhan murka, Tuhan berkata bahwa tembok-tembok mereka akan dirobohkan. Tapi mereka menantang Tuhan dengan tinggi hatinya, dengan congkaknya, dengan kesombongannya. Mereka berkata, kalau tembok batu dirubuhkan, maka mereka akan mendirikan tembok baru dari batu pahat. Wow, betapa sombongnya. Mereka tidak berpikir, ya kenapa tembok itu bisa roboh? Mungkin karena Tuhan murka lalu bertobat. Tidak, saudara. Ada orang-orang yang dengan sombongnya menantang Tuhan. Oh, kalau Tuhan robohkan ya tembok batu, maka kami akan bangun dengan batu pahat. Kalau pohon-pohon ara juga ditebang habis, maka kami akan menggantinya dengan pohon-pohon aras. Kesombongan manusia itu seperti seperti sesuatu yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Karena saudara, apa yang mau kita sombongkan, bahkan nyawa kita, napas kita, itu hanya karena anugerah Tuhan. Sebaliknya, kalau kita mengalami sesuatu, introspeksi dirilah, cepat-cepatlah bertobat, jangan menantang Tuhan. Ayat 10, maka Tuhan membangkitkan para panglima Rezin melawan mereka dan menggerakkan musuh-musuh mereka, orang Aram dari timur, orang Filistin dari barat. Mereka menelan Israel dengan mulut yang lebar. Sekalipun semuanya itu terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Ketika Tuhan mengirim bangsa-bangsa asing untuk menekan, untuk mengadakan penghancuran kepada Israel, saudara, dikatakan lalu mereka diterpa oleh musuh yang luar biasa, tetapi murka Tuhan belum surut akibat kesombongan yang luar biasa dari bangsa Israel. Ayat 12 dikatakan di sana firman Tuhan, tetapi bangsa itu tidak kembali kepada Dia, tidak kembali kepada Tuhan yang menghajarnya, dan mereka tidak mencari Tuhan semesta alam. Maka Tuhan mengerat dari Israel kepala dan ekor, batang dan ranting pada suatu hari juga. Jadi mereka tidak bertobat sekalipun sudah dihajar, sudah dijatuhkan, sudah dimurkai. Mereka tetap tidak bertobat, saudara, karena memang hatinya sudah keras. Mereka tidak kembali kepada Tuhan yang sudah menghajar mereka. Mereka tidak mencari Tuhan semesta alam. Akhirnya Tuhan mengerat Israel dari kepala sampai ekor, juga batang dan ranting-rantingnya. Ayat 14, tua-tua dan orang yang terpandang itulah kepala, dan yang nabi yang mengajarkan dusta itulah ekor. Sebab orang-orang yang mengendalikan bangsa itu adalah penyesat, dan orang-orang yang dikendalikan mereka menjadi kacau. Sebab itu Tuhan tidak bersuka cita karena teruna-teruna mereka, dan tidak sayang kepada anak-anak yatim dan janda-janda mereka. Sebab sekaliannya mereka murtad dan berbuat jahat, dan setiap mulut berbicara bebal. Sekalipun semuanya itu terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Kita tahu pada waktu itu
bangkit nabi-nabi palsu dengan pengajaran mereka yang menyesatkan, tidak menghormati Tuhan, melanggar kekudusan. Saudara, apa yang Tuhan mau dari hidup kita cuma satu, pertobatan. Mari kita hidup menghormati Tuhan, merendahkan diri di kaki Tuhan, dan sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup kita ini hanya karena anugerah Tuhan. Tuhan benci kepada orang-orang yang hidup dengan kesombongan. Ya mungkin kita berpikir, saya tidak pernah sombong sama Tuhan, saya tidak menantang Tuhan. Ketika engkau terus hidup berbuat dosa, itu artinya engkau sombong dan menentang Tuhan. Tinggalkan dosamu, berbaliklah, rendahkan diri. Jangan seperti bangsa Israel. Karena dosa dan kesombongan mereka Tuhan menghajar. Tapi apa yang mereka lakukan? Bukannya berbalik, bertobat, malah menantang Tuhan. Sehingga keadaan mereka, saudara, semakin lama semakin menderita. Ayat 17, sebab kefasikan itu menyala seperti api yang memakan habis putri malu dan rumput, lalu membakar belukar di hutan sehingga tonggak asap berkepul-kepul ke atas. Oleh karena murka Tuhan semesta alam, terbakarlah tanah itu, dan bangsa itu menjadi makanan api. Ya, seorang pun tidak mengasihani saudaranya. Mereka mencakup ke sebelah kanan tetapi masih lapar. Mereka memakan ke sebelah kiri tapi tidak kenyang. Setiap orang memakan daging temannya. Manasye memakan Efraim, dan Efraim memakan Manasye, dan bersama-sama mereka melawan Yehuda. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Betapa mengerikan ketika murka Tuhan turun, saudara, akibat dosa dan pemberontakan. Ya, mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, merendahkan diri di kaki Tuhan, supaya jangan sampai murka Tuhan turun. Kalau murka Tuhan turun, habis, saudara. Ya, api memakan mereka, bahkan temannya memakan temannya. Ya, ini adalah satu keadaan yang sangat mengerikan. Ya, dan ini akan terjadi di akhir zaman. Biarlah Tuhan dapati kita menjadi orang-orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengakui Dia sebagai Tuhan, dan hidup sungguh-sungguh menghormati Tuhan, menjauhi dosa, dan merendahkan diri dalam pertobatan kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu. Ajar kami jadi orang-orang yang merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sujud menyembah kepadamu Allah yang memegang hidup kami, kendali atas kami. Bahkan napas hidup kami itu berasal daripada Tuhan saja. Kami mohon pengampunan, pertobatan senantiasa. Kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ajar kami hidup melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan, menjauhi dosa dan menghormati Tuhan. Maka kami percaya hidup kami terjamin. Di tengah keadaan yang tidak menentu hari-hari ini, bagaimana Tuhan semua kesulitan datang, ajar kami untuk terus menghormati Tuhan, bukan dengan sombong menantang Tuhan dan terus hidup di dalam dosa. Ajar kami menghormati Tuhan, karena hanya orang-orang yang menghormati Tuhan yang akan mengalami keluputan dari segala kesukaran dan penderitaan. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang terus berseru kepadamu hari-hari ini. Mereka yang mengalami masalah dalam keluarga, pemulihan demi pemulihan terjadi, suami istri anak-anak dipulihkan, juga pekerjaan dipulihkan, keuangan dipulihkan. Mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan beri dan pertemukan dengan pekerjaan yang terbaik. Yang terlilit masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan juga tolong ada jalan keluar ketika kami bertobat. Yang ingin menjual aset, pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Kami tahu dan percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Engkau ada dalam hidup kami Tuhan, maka kami akan melihat pembelaan campur tangan Tuhan. Ajar kami menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan menghormati Tuhan. Berkati juga setiap mereka yang sedang terbaring sakit, beri kesembuhan. Yang rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Biar lawatan Tuhan tercurah buat bangsa ini. Anugerah-Mu melimpah, ampuni dosa pelanggaran bangsa ini, kesombongan bangsa ini. Tuhan, Engkau yang terus berperkara. Berkati para pemerintah kami, Bapak Presiden Prabowo, Gibran, seluruh jajaran yang ada. Roh takut akan Tuhan taruh dalam hati mereka, supaya mereka sungguh-sungguh bertindak sesuai dengan anugerah-Mu, sesuai dengan hukum-hukum-Mu, sesuai dengan keputusan dan hikmat dari Tuhan. Luputkan bangsa ini dari murka Allah, dari segala amarah Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan. Berkati bangsa ini, agar bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati dan memberkati banyak bangsa yang lain. Berkati juga semua bangsa-bangsa yang ada di dunia, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan
Tuhan tercurah, hujan pertobatan tercurah supaya semua orang bertobat berbalik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, karena itu saudara mari buka hati dan tanganmu hari ini. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus.